warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih membahas hadis yang ke-35, yaitu hadis yang berisi tentang amalan kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kelipatan. Dan terakhir kita membaca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Amalan itu dilipat gandakan 10 atau lebih dikarenakan ada sebabnya. Dikarenakan ada sebabnya. Yang pertama, kemarin telah kita baca quwwatu imanil amil. Karena kekuatan keimanan orang yang beramal. Semakin kuat imannya, semakin kuat agamanya, semakin kuat tauhidnya, semakin besar pula yang akan didapatkan dari pahala amalannya, dari amalan kebaikannya. Dan sebaliknya, semakin rendah, semakin lemah keimanannya, semakin lemah tauhidnya, akan semakin sedikit pula kelipatan pahala yang akan didapatkan. Nah, maka berbeda karena tingkat keimanan dan keikhlasan seseorang. Oleh karena itu, amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pahalanya dengan orang selain sahabat. Sangat berbeda jauh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kelipatan pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum, karena seandainya salah seorang di antara kalian anfaqo berinfak mithla Uhudin dahaban, sebesar gunung Uhud emas. Kalau kalian tuh punya emas sebesar gunung Uhud, kalian infakkan,
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka tidak bisa menyamai satu mudnya mereka, ya, satu mudnya infak mereka ataupun setengah mudnya, nggak sampai, ya, satu mud sedikit, ya, sedikit sekali satu mud. Itu kalau sahabat menginfakkan satu mud, kita berinfak emas satu gunung Uhud, nggak bisa menyamainya. Bahkan setengahnya pun nggak bisa. Ya, setengahnya pun nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan itu pahalanya tergantung kepada keimanan orang yang beramal. Ya, keikhlasan orang yang beramal. Nah, bagi kita untuk memperkuat keimanan kita, ya, memperkuat keikhlasan kita dengan memperbanyak amalan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebab yang pertama, amalan akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, wa minha qala rahimahullahu taala ayyakuna lil amali mauqi'un kabirun. Amalannya memiliki kedudukan yang besar. Ya, amalannya memiliki kedudukan yang besar. Kan nafaqati fil jihadi wal ilmi. Seperti memberi infak, ya, memberi nafkah ketika berjihad atau memberikan nafkah untuk menuntut ilmu. Nah, ini amalan yang besar. Memberikan biaya untuk berjihad di jalan Allah atau menanggung biaya orang yang menuntut ilmu. Nah, ini amalan yang besar. Nah, yang mana buah daripada itu akan membuahkan perkara yang besar. Jihad kalau menang, besar akibatnya. Kaum muslimin menjadi aman karena kemenangan di jihad. Ya, kalau kalah, akan dikuasai oleh musuh, sangat berbahaya. Demikian menuntut ilmu, ya, akan membuahkan perkara yang besar. Ya, setelah menuntut ilmu, menguasai ilmu, akan berdakwah, akan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini amalan yang besar. Nah, wa masyari'i ad-diniyati al-ammati, dan proyek-proyek keagamaan yang umum. Ya, seperti membangun markis, ya, pondok pesantren. Nah, atau tempat-tempat yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Wa kal amali alladzi qawiya bi husnihi, dan seperti amalan yang kuat dengan baiknya amalan itu. Wa qutihi, yang kuat karena pentingnya amalan itu. Wa daf'ihi al-mu'ayyidati, dan amalan yang kuat, naam, dengan mengamalkan atau melakukan perkara yang
bertentangan. Ya, dalam catatan kakinya barangkali yang benar adalah al-mu'aridati. Al-mu'aridati. Ya, ini melakukan perkara yang bisa menentangnya, yang bertentangan. Apa itu? Beliau sebutkan setelahnya kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya fi qissati ashabil ghar. Di dalam kisahnya 3 orang penghuni gua. 3 orang penghuni gua. Ya, ini orang yang terperangkap di dalam gua. Ketika turun hujan, kemudian berlindung, masuk gua, ternyata ada batu yang jatuh menutupi pintunya. Nggak bisa keluar, karena celahnya cuma sedikit, nggak muat untuk keluar. Nah, akhirnya 3 orang berdoa dengan wasilah amalan solehnya. Amalan solehnya. Yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mendahulukan memberikan minum kepada keduanya sebelum memberi kepada keluarga dan hewan ternaknya. Yang kedua, ketika dia ada kesempatan untuk berbuat zina kepada seorang dari anak pamannya atau sepupunya, kemudian dia tinggalkan karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi berbuat zina karena takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mempunyai pekerja yang dia menggaji karyawannya, tapi ada satu pekerja yang enggak ngambil gajinya. Nah, dia tahan gajinya, dia simpan, dia investasikan. Akhirnya berkembanglah gajinya tersebut menjadi kambing, unta, dan sebagainya. Nah, ketika datang pemiliknya meminta upahnya, dikasihkan itu upahmu, berupa kambing, sapi atau unta, dan seterusnya. Nah, itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mengambil upahnya kemudian dimakan, tidak, tapi disimpan, dikembangkan. Nah, wal baghyu allati saqatil kalba, dan seperti seorang pelacur, wanita pelacur yang memberi minum anjing yang sedang kehausan, yang hampir mati karena kehausan. Sampai-sampai dia makan, anjing itu makan pasir. Ya, pasir untuk menghilangkan dahaganya. Nah, pelacur tersebut kasihan, kemudian mengambil sepatunya. Kemudian dia masuk ke sumur, mengambil air dengan sepatunya tersebut, dikasihkan ke anjing tersebut. Sehingga anjingnya selamat. Ya, anjingnya selamat. Padahal dia seorang pelacur, amalan yang jelek. Tapi dia melakukan sebaliknya, yaitu amalan yang besar, memberikan minum kepada anjing. Ya, seekor anjing. Artinya dia masih punya sifat rahmah, kasih sayang, walaupun kepada seekor anjing, seekor hewan. Nah, maka fasyakarallahu laha, lalu Allah berterima kasih kepadanya, wa ghafara laha, dan mengampuni dosanya. Ya, padahal dia seorang pelacur. Ya, tapi dia mengamalkan amalan yang penting, amalan yang baik karena Allah, maka
Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Bukan berarti mendukung perbuatan yang kejelekan, ya, mendukung perbuatan kejelekan, kemudian bertobat, berbuat amalan baik, tidak. Ya, tapi ini sudah, ya, mungkin terlanjur dia orang yang tidak baik, tapi setelah itu dia baik. Ya, dia baik. Nah, tapi jangan coba-coba, wah, saya berbuat jelek saja, nanti berbuat baik. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan setelah melakukan atau ketika melakukan amalan jelek dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita. Wal iyadu billah. Nah, maka hadis ini tidak mendukung untuk mengamalkan amalan kejelekan. Baik. Wa mithlil amalil ladzi yuthmiru a'malan ukhra. Dan seperti amalan yang membuahkan amalan-amalan yang lainnya. Satu amalan tapi membuahkan amalan-amalan yang lainnya. Ya, amalan-amalan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan, mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Wa annal birra yahdi ilal jannah. Dan amalan kebaikan itu memberikan petunjuk kepada surga. Ya, mengarahkan pelakunya kepada surga. Artinya kebaikan, ya, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan sebaliknya juga beliau mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta, ya, dusta, kebalikan dari kejujuran tadi. Yahdi ilal fujur, mengarahkan kepada perbuatan kejelekan-kejelekan yang banyak. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan kejelekan-kejelekan itu mengarahkan kepada neraka. Kepada neraka. Nah, orang yang berani untuk berdusta, nanti dia akan dusta setelahnya, dan setelahnya. Ya, karena ada dusta yang pertama. Nah, maka amalan yang membuahkan amalan yang lain, ini amalan yang bisa melipat gandakan pahalanya. Wa yahtadi bihi ghairuhu, dan akan mencontohnya orang lain. Ya. Orang lain akan mencontoh dia, ikut perbuatannya. Perbuatan yang dia amalkan dari amalan kebaikan. Au yusariku fihi musarikun, atau akan berserikat, akan bergabung orang-orang yang mau berserikat kepadanya. Naam, dengan sebab dia terlebih dahulu, setelah itu diikuti oleh orang lain.
wa kadaf'id darurati al-azimah, dan seperti menghilangkan bahaya-bahaya yang besar. Ya, bahaya-bahaya yang besar. Misalkan kaum muslimin sedang enggak ada air, lama enggak turun hujan, enggak ada air, sumber air kering semuanya. Nah, maka dia berinisiatif untuk menggali sumur supaya kaum muslimin bisa mengambil dan memanfaatkan airnya. Nah, ini berarti menghilangkan bahaya yang besar dari banyak orang. Wa husulil mabarratil kabirah, dan menggapai kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, ya seperti sahabat Utsman bin Affan membeli sumur, ya sumur rumah milik orang Yahudi, kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, diwakafkan oleh sahabat Utsman. Maka ini pahalanya berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat, diambil manfaatnya oleh banyak orang. Nah, wa kal mudha'afati li fadliz zamani, dan seperti amalan yang dilipat gandakan karena keutamaan waktu. Amalan yang diberikan pahala karena waktunya yang utama. Seperti amalan yang dikerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Nah, ini waktu-waktu yang membuat amalan itu dilipat gandakan. Atau amalan yang dikerjakan 10 awal bulan apa? Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Nah, itu amalan yang dilipat gandakan karena waktu. Awil makani, atau karena tempatnya yang utama. Ya, pahalanya banyak karena tempat yang dibuat untuk beramal utama. Seperti beramal di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dilipat gandakan pahalanya, sholatnya di situ. Karena apa? Karena tempatnya. Karena tempatnya yang tidak diberikan di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Awil amili indallahi, atau dikarenakan orang yang beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang pertama, yakni kualitas keimanan, keikhlasan orang yang beramal di sisi Allah membuat amalannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Taib, ini yang menyebabkan amalan dilipat gandakan. Qala rahimahullahu ta'ala fahadhil mudha'afatu, maka ini adalah perkara-perkara yang dilipat gandakan. Kulluha syamilatun, semuanya mencakup, likulli amalin, pada semua amalan. Ya, pada semua amalan. Tidak hanya satu amalan, tapi mencakup semua amalan. Ya, tergantung sebabnya, tergantung sebabnya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wastasna fi hadzal hadisi as-siyama, dan Nabi mengecualikan di dalam hadis ini. Mengecualikan apa? Puasa. Ya, mengecualikan amalan puasa dari amalan-amalan yang ada. Wa adhafahu ilaihi,
Dan Allah menyandarkan amalan puasa ini ilaihi kepadanya. Ya, disandarkan puasa ini kepada Allah. Wa annahu alladzi yajzi bihi. Allah lah yang akan membalasnya, membalas amalan puasa ini. Bimakhdhi fadlihi wa kurmihi. Murni keutamaan, karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni keutamaan, karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa. Min ghairi muqabalatin lil amali bitad'if. Bukan membalas amalan dengan melipat gandakan. Al-madhkurul ladzi tashtariku fihil a'mal. Yang disebutkan yang itu berserikat dengan amalan-amalan yang lain. Ya, amalan-amalan yang lain. Jadi khusus puasa ini tidak berserikat dengan amalan yang lain dari sisi melipat gandakan pahalanya. Khusus puasa. Wa hadza syai'un la yumkinu ta'biru anhu. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin diungkapkan. Ya, tidak mungkin untuk diungkapkan. Bal yujazihim bima la ainun ra'at. Akan tetapi Allah akan membalas mereka bima la ainun ra'at, dengan apa-apa yang tidak pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas di hati seseorang. Tidak pernah terlintas di hati seseorang. Ini puasa. Jadi, tidak seperti amalan yang lainnya. Puasa ini istimewa. Allah sendiri yang membalasnya. Yang tidak mungkin kita jelaskan seperti amalan yang lain dilipat gandakan. Tidak. Ini amalan istimewa puasa. Allah akan membalasnya dengan balasan yang tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan nggak pernah terlintas dalam hati seseorang. Artinya bagaimana mau menjelaskan? Ya, karena kalau tidak pernah dilihat, nggak ada kata-katanya, ya, nggak bisa. Maka itu adalah balasannya puasa. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil hadisi katanbihi ala hikmati hadat tahsisi. Dan di dalam hadis ini ada faedah adanya peringatan atas hikmah pengkhususan puasa ini. Ya. Ada peringatan akan hikmah dikhususkannya puasa ini. Apa sebabnya? Wa anna as-sha'ima lamma tarakal mahbubatin nafsi. Bahwasanya orang yang berpuasa ketika dia meninggalkan
perkara-perkara yang disukai oleh jiwanya dia, yang disenangi oleh jiwanya dia, dia tinggalkan. Allati tubi'at ala mahabbatiha, yang jiwa itu memang tabiatnya sudah suka pada perkara yang ditinggalkan ketika puasa. Makan, minum, dan syahwat. Ini sudah tabiatnya manusia, suka kepadanya. Makan, enak, kenyang, gitu kan. Minum juga demikian. Ya, nyaman, segar. Nah, ini dia tinggalkan. Wa taqdimuha ala ghairiha, dan dia mendahulukannya atas yang lainnya. Atas yang lainnya. Wa annaha minal umurid daruriyati, bahwasanya perkara-perkara yang disukainya itu tadi termasuk perkara-perkara yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, sangat diinginkan. Faqaddama as-shaimu 'alaiha, lalu orang yang berpuasa ini mendahulukan puasanya, mahabbata rabbihi. Ini yang poin intinya, mahabbata rabbihi, karena kecintaan dia kepada Rabb-nya. Dorongan dia meninggalkan perkara yang disukai oleh jiwanya adalah karena cintanya dia kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarakaha lillahi, maka dia tinggalkan itu semuanya karena Allah. Fi halatin, pada keadaan la yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Seseorang puasa, meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu, ya, nggak tahu kalau dia sedang puasa, kecuali dikasih tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Ya, dia tinggalkan itu semuanya menunjukkan dia ikhlas. Karena walaupun nggak tahu yang lainnya, dia tetap tinggalkan. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keikhlasan dia. Nggak perlu dilihat orang. Nggak perlu dipuji orang. Menunjukkan keikhlasannya. Ya. Wa sharat mahabbatuhu lillah muqaddamatan wa qahiratan di kulli mahabbatin nafsiyatin, dan menjadilah kecintaan dia karena Allah didahulukan dan mengalahkan seluruh kecintaan pribadi. Seluruh kecintaan pribadi. Ya. Dia utamakan kecintaan dia kepada Allah daripada kecintaan pribadinya terhadap makanan, minuman, dan syahwat. Baik. Wa talabu ridahu wa thawabihi muqaddaman ala tahsilil aghradin nafsiyah. Dan menjadilah keinginan dia mendapatkan keridhaan Allah dan pahalanya didahulukan. Di atas mendapatkan tujuan-tujuan pribadinya. Tujuan-tujuan
pribadinya. Dia lebih mementingkan keridhaan Allah, pahala dari Allah dibandingkan tujuan, keinginan pribadinya sendiri. Nah, Allah Ta'ala a'lam shawab. Mungkin setelahnya kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Allah Ta'ala a'lam shawab. Apa hukum mengambil nasi orang lain karena nasi kita diambil juga sama orang lain? Tidak boleh, ya, karena masing-masing sudah ada bagiannya. Sudah ada bagiannya. Sama saja kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar. Nah, ini enggak boleh, ya, tidak boleh. Seperti seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Apa hukum menyalib imam? Ya, hukum menyalib imam. Ya, ini yang dimaksudkan adalah menyalip gerakan imam. Ya, menyalip gerakan imam. Nah, ini dilarang. Nah, dilarang. Mengapa? Karena Rasulullah menghabarkan ancamannya orang yang menyalip imam dalam sisi gerakan. Nah, dalam sisi gerakan. Ya, ini ada ancaman akan dirubah rupanya dengan rupa keledai, dengan rupa wajah keledai. Nah, atau bentuknya dirubah dengan bentuk keledai. Nah, dan ini sudah masyhur kenyataan. Ya, dahulu ada seorang imam, seorang ulama yang dulunya dia sengaja menyalib imam. Artinya meremehkan ancaman ini. Meremehkan kabar yang atau berita yang datang dari Nabi SAW. Dia dahului imam, benar-benar dirubah wajahnya menjadi keledai. Setelah itu dia menjadi seorang ahli hadis, tapi menyampaikan hadisnya melalui dibalik tabir, dibalik tabir. Nah, lalu muridnya karena sudah belajar dengannya lama, ingin melihat wajahnya. Nah, maka suatu ketika dibukalah, ternyata wajahnya keledai. Dan ditanyakan karena mendahului imam dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Lalu mewasiatkan muridnya tersebut jangan sampai melakukan hal yang sama supaya tidak terjadi. Ini bahayanya meremehkan agama atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan bayar kontan. Allah akan balas secara kontan di dunia. Nah, maka jangan sekali-kali kita meremehkan dari syariat ini. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah jika seorang wanita berzina lalu dia hamil, lalu melahirkan, apakah dosa-dosanya terhapus termasuk dosa zina? Termasuk dosa zina. Zina adalah kabirun minal kabair. Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Yang namanya dosa besar itu akan terhapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taubat, tidak dihapus.
ya, atau di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni, kalau Allah tidak menghendaki akan dibalas oleh Allah, diazab di neraka. Ya, diazab di neraka. Nah, jadi di bawah kehendak Allah tahta masyiatillah. Itu dari dosa besar. Termasuk dosa zina. Nah, sehingga tidak terhapus karena dia melahirkan. Ya, karena dia melahirkan. Tidak. Ya, itu tidak bisa menghapus dosa besarnya, yaitu berzina. Dia harus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan tambahan faedah dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.